Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Tiffany Piurella dari kelas 8K nomor absen 33. Saya akan menjelaskan tentang teks berita. Teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Unsur-unsur teks berita: what apa, when kapan, where di mana, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Maksud dari 6 kata tersebut adalah: what apa, peristiwa yang diinformasikan; where di mana peristiwa itu terjadi; when kapan peristiwa itu terjadi; who siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut; why mengapa hal itu bisa terjadi; how bagaimana peristiwa itu terjadi. Dalam bahasa Inggris, unsur-unsur tersebut dikenal dengan 5W1H, sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik simba, yang merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Struktur teks berita. 1. Orientasi berita adalah berisi pembuka dari sebagai peristiwa yang diberitakan di dalam teks tersebut. 2. Peristiwa. Peristiwa adalah berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi serta dijelaskan berdasarkan fakta yang ada. 3. Sumber berita. Sumber berita adalah berisi dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak hanya di bagian akhir berita. Kaidah kebahasaan teks berita. 1. Verba transitif. Verba transitif adalah verba yang memerlukan nominan sebagai objek dalam kalimat aktif, dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Verba pewarta adalah suatu kata yang digunakan untuk mengindikasikan adanya percakapan. Konjungsi temporal dan konjungsi bahwa. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu, misalnya setelah, kemudian, sejak, awalnya, dan akhirnya. Penggunaan konjungsi bahwa sebagai penerang kata yang diikutinya. Contoh: sejumlah staf Manado mengatakan bahwa kepala apel Manado sudah pulang. Kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencangkup unsur kapan dan di mana. Contohnya, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat, langit Riau tampak mendung. 2. Gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan.
Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Santi.